Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Lisnayanti dengan NIM 1904020013 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Adelia dengan NIM 1904020003. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Konsep Dasar Informasi. Itu bagian A, lingkungan informasi. Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern. Manajemen informasi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerolehan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi yang tidak berguna pada waktu yang tepat. Selanjutnya, bagian B, data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas yang tidak mempunyai makna dan tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkat pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan adalah kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarahkan tindakan atau keputusan. Selanjutnya bagian C, hierarki data. Hierarki data terdiri dari tiga poin. Yang pertama adalah elemen data. Elemen data ini adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecahkan lagi menjadi unit data yang lain. Selanjutnya, yang kedua, rekaman. Rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling berkaitan atau saling berhubungan. Yang ketiga, berkas. Berkas ini adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama membentuk sebuah berkas. Itulah tadi penjelasan dari materi pertama. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada teman saya, Adelia, untuk menjelaskan materi yang kedua. Melanjutkan materi dari saudari Lisnayanti. Bagian D, karakteristik data dan informasi. Adapun karakteristik data dan informasi menurut Akter tahun 1992 yaitu tipe data. Sebagaimana telah di depan terdapat beragam tipe data. Tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tipe data terformat cocok untuk menyimpan informasi seperti tanggal transaksi dan jam masuk karyawan. Terus yang kedua, akurasi dan presiasi. Istilah akurasi atau akturari dan presiasi atau presi seringkali tidak dibedakan, bahkan dalam kamus Oxford. Kedua istilah ini dianggap sama. Akurasi menyatakan derajat terhadap informasi dan menentukan kendala atau reliabilitas informasi. Informasi yang benar-benar bebas kesalahan dikatakan sangat akurat. Untuk data bilangan, ukuran akurasi berupa tingkat kesalahan, sedangkan ukuran presiasi dinyatakan dengan jumlah digit yang signifikan. Dan yang ketiga, usia rentang waktu. Karakteristik informasi yang berkaitan dengan waktu adalah usia atau age, kecepatan waktu atau timeline, dan rentang waktu atau time horizon. Usia informasi menyatakan lama waktu sejak informasi dihasilkan hingga saat sekarang. Ada dua aspek mempengaruhi usia informasi, yaitu interval dan keterlambatan. Terus yang keempat, tingkat keringkasan dan kelengkapan.
Kadangkala informasi terlalu detail tidak memberikan hasil yang lebih baik, tetapi malah lebih sebaliknya. Terus yang keempat dan terakhir, kemudahan akses. Agar informasi bisa diterima oleh pihak pemakai dengan lancar, kemudahan akses terhadap informasi harus terjamin. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkomen dengan informasi biasanya dilengkapi dengan komputer pribadi atau PC. Terus yang bagian E itu informasi untuk manajemen. Informasi penyejuk adalah informasi keadaan sekarang yang menerangkan keadaan umum, bisnis atau organisasi. Selanjutnya, peringatan berisi petunjuk terhadap suatu yang tidak biasa atau barangkali memerlukan tindakan manajerial atau perubahan rencana. Selanjutnya, indikator kunci berisi ukuran aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Selanjutnya itu informasi situasional adalah informasi terkini tentang proyek, masalah atau penting yang memerlukan perhatian manajer. Terus selanjutnya itu informasi internal adalah informasi yang berasal dari luar departemen atau perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.